Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila syekhuna al-fadhil kiram Burta Al-Ustaz Haji Abdul Rahman Akased yang sempat hadir bersama dengan teman-teman para asatiz, beserta para mubalik, qari yang sempat kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran yang beliau bacakan di hadapan kita sekalian. Yang kita hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua Langgar At-Taqwa Haji Kandaris, keluarga bersama dengan pengurus pembangunan Langgar yang sempat hadir, saudara saya Haji Kodim bersama dengan teman-teman seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, seluruhnya saya hormati. Semoga insyaallah kita senantiasa mendapatkan taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada satu nikmat dari Allah Bapak Ibu. Kalau kita ingin jujur mengatakan, jarang sekali di antara kita yang mensyukuri nikmat ini. Padahal sesungguhnya nikmat ini termasuk kategori nikmat yang besar. Nikmat apa itu Bapak Ibu sekalian? Adalah nikmat ketika Allah memilih kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat bagi kita hambanya yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh kami telah berikan nikmat atas orang yang beriman. Nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat ini Bapak Ibu? Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika kami mengutus seorang rasul di antara mereka. Jadi jelas ayatnya, dalilnya, dasarnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita hambanya beriman ini adalah nikmat yang besar. Kenapa Bapak Ibu tidak dibolehkan masuk surga lebih awal? Nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga lebih awal. Dan tidak boleh masuk surga umat dan kaum terdahulu sebelum kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga lebih awal. Alhamdulillah. Kita umat yang terakhir Bapak Ibu. Tapi kita diberi fasilitas oleh Allah karena menjadi umat Rasulullah lebih dulu masuk surga. Apakah ini bukan nikmat yang besar? Umat yang terakhir tapi diberi fasilitas oleh Allah mencicipi kenikmatan surga lebih awal. Maka sudah pantaslah sesungguhnya kita berkumpul di majelis ini Bapak Ibu, membicarakan nikmat yang besar.
Karena di akhir surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, ceritakan, bicarakan. Ya kong kapa masih idolongan, kapa masih rasakan ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati Bapak Ibu. Perintah Allah fahaddits, bicarakan. Kalau kita sepakat mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang besar, maka membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, kelebihan Rasulullah, ini juga bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menghadirkan kita dalam majlis yang mulai Bapak Ibu untuk mendengarkan bagaimana keagungan, kelebihan, kemuliaan Rasulullah yang Allah jadikan bagi kita adalah nikmat yang besar. Cuma megangi boleh di palau letak matampo ko nabita. Agana yung Muhammad tuli mo cerita na pada matoki tahu. Memang Pak ada ungkapan Muhammadun Bashar. Muhammad itu adalah manusia biasa, betul. Tapi kalimat ini belum titik Pak, baru koma. Muhammadun Bashar. Muhammad itu adalah manusia biasa, betul. Tapi lanjutan kalimat itu walakin laisa kal bashar. Tapi Rasulullah bukan seperti manusia biasa secara umum. Beliau bukan dari kalangan malaikat, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari kalangan bangsa jin, betul. Beliau dari kalangan manusia, tapi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti manusia biasa. Ya kung ka pula di palau ngeta Pak maka dayana Muhammad pada matoki itu agana boleh perlu ya ceri matampoki Bapak Ibu matampoki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kelebihan dari segi fisik, apatah lagi akhlak yang berbeda fisik dan akhlak manusia secara umum. Tapi pusat na bawa Nabi tak mawangi Bu. Biasa nih mau pusat mawangi Pak. Kalau keringatnya manusia secara umum Pak, ia kok dia nama cuka makapa mawale. Betul? Ibu, kita coba-coba karena kau nak turungi pusat laketa, alaki falulu apa mimawi, mawangi mau? Dega aga wangin. Manusia biasa, itu normal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu berbedanya dengan manusia, keringatnya saja harum Pak. Suatu ketika Rasulullah iktikaf di musim panas, maka keluar keringatnya Rasulullah. Ada sahabat yang melihat Rasulullah berkeringat, maka dia dekati Rasulullah, kemudian dia lap tubuh Rasulullah yang mulia dan dia cium, ternyata harum keringatnya Rasulullah dalam penciuman para sahabat. Sisa latar kencingnya Rasulullah itu dijadikan obat sakit perutnya para sahabat. Temena Nabi tak nala sahabai fak burapat di wetang. Ibu, oh Ibu, kencingnya Rasulullah dulu pernah dijadikan obat sakit perutnya para sahabat. Begitu bedanya Rasulullah dengan manusia secara umum. Maka biasa maka ada cocok ngoya tu sejarah desa di natama kalau kuk manang katemi pak burapat di wetang. Maka dekat denat tama akalemu apa temimu ala dasar. Ye ko temi tak pak ya ala dasar papat di wetang. Ye temina nabi tan. Kencingnya Rasulullah yang bukan sembarang manusia, bahkan bukan sembarang nabi, Sayyidul Anbiya, penghulu daripada seluruh nabi dan rasul. Kenapa kita tidak percayai hal ini Pak? Suatu saat Rasulullah ingin buang air kecil di malam hari. Iroriolo Pak, hammam ya, WC, toiletnya orang-orang dulu itu kan
Kadang-kadang berjauhan dengan rumah. Beda sekarang. WC tak pola la bola. Baka makukui WC tak pola la kamar. Betul? Maka saya ingatkan Bapak Ibu sedina wingaran, yang ada WC, ada toilet di dalam kamar, usahakan jangan terlalu sering dan lama terbuka pintunya. Seolah-olah kita satu pintu dengan WC, dengan kamar kita. Karena kenapa? WC secara umum itu adalah tempatnya setan. Sebersih apapun WC itu tetap adalah tempatnya setan. Jadi setelah kita buang hajat, setelah hajat kita tertunaikan dalam WC, tutup secepatnya itu WC. Apatah lagi kalau WC itu berada dalam kamar kita. Malam itu Rasulullah buang air kecil di malam hari. Akatana baja pina melo makbiangi temena nabita. Esok harinya Pak, sebelum beliau buang itu air kencingnya, tiba-tiba beliau kedatangan tamu, sahabat. Madekai para sahabat, kemudian dia melihat ada cairan. Langsung sahabat itu meminum air kencingnya Rasulullah. Sahabat tidak mengetahui kalau yang dia minum itu adalah air kencing Rasulullah. Yeman ini seng sahabat maka dia minum temena nabita, masapa mani nabita. Tega temeku ko, tega temeku. Lo kamak biangi. Maka dia sahabat Allah teme tak pada wonna irwinung wasaladda iwai zamzam. Coba Pak, begitu bedanya Rasulullah dengan kita. Air kencingnya terminum oleh sahabat. Sahabat merasakan seolah-olah meminum air zam-zam. Dega ga bauna si kalice. Bendengnya tebe tak Pak, napi si metere mak bau ni sangina. Jangan kan air kencing kita bekas air kencing kita pun masih berbau, betul? Ini sahabat ninu ni temena nabi tak dia penis maka dia teme boleh minum. Maka dia tak fura minum temeku, maka dia fura minum. Dia risai surang Allah, dia risai. Dia sabar aku, musyukur. Barakah na itu temeku tak bulu ni tama ko tamu insyaallah dena nakan nako di wetas selama-lamanya. Berkahnya air kencing saya ini terlanjur sudah masuk dalam perutmu, insyaallah engkau tidak akan sakit perut lagi selama-lamanya. Maka dia sahabat, alhamdulillah nala dece winut saat temeta. Dulu saat saya masih ibtidaiyah di Sumatera Pak, ada guru kita yang dikirim oleh guru ta Yunus Maratan almarhum, Allahu almarhamu, untuk mengajar cabang Asadiyah di Sumatera, tempat kelahiran saya. Saya ada guru ibtidaiyah juga sudah almarhum, Ustaz Mahmud namanya, Allahu almarhamu. Beliau selalu menyampaikan Pak, baik dalam mengajar ataupun beliau sementara berceramah. Salah satu keagungan, kemuliaan, bahkan masuk kategori mukjizat Rasulullah. Bila beliau dalam keadaan bersafar, perjalanan di gurun pasir, kalau Rasulullah SAW ingin buang hajat, itu pohon berdatangan berjalan dengan sendirinya untuk melindungi auratnya Rasulullah. Auratnya Rasulullah. Jadi pohon ini berjalan Pak dengan sendirinya untuk melindungi auratnya Rasulullah, karena Rasulullah ingin buang hajat. Dan ketika Rasulullah ingin buang hajat, Milo Makabiang Bapak Ibu, cari Pak, itu tanah terbelah dengan sendirinya, berbentuk kloset. Dan ketika Rasulullah selesai buang hajatnya, itu tanah tertutup lagi dengan sendiri. Kemudian setelah tanah tertutup, keluarlah bau yang sangat harum. Dalam penciuman sahabat, namo taina nabi tak mawangito. Kira-kira kan agak furai mau taina mawangi. Dega. Jangan katai tak Pak, atu tak na bawa sama tak lo merendah memang. Betul? Kecuali atuna buat timpar duwe. Ngawangi mo gare nasa lakay na. Apa malolo mo pi benena na buat timpar.
Metu bini nama kadelakan kentu ki sayang. Wah. Timpalu. Namu astu nama baru tutus saya nama tito itu bini ya kecolongan nggak saya. Wah. Tapi coba 60 tahun ke depan. Loda ni si buku na bene na metu bene na kamu pisaya na laken na diri gaga. Biasa maka dia laken metu si wasu. Asu meni basele na saya. Bapak Ibu, cuma banyak di antara kita ini kurang meyakini hal itu. Ya. Bahkan kadang-kadang kita ini ada kesan melemahkan, padahal sesungguhnya tidak demikian. Manusia ini adalah Rasulullah ini adalah manusia pilihan, Pak. Pilihan. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada perbedaan dengan kita manusia secara umum. Masa kencingnya Rasulullah jadi obat sakit perut? Tidak masuk akal. Ya tidak masuk akal kalau yang kita jadikan dasar kencing kita. Sedangkan kencingnya saja lebah, Pak. Kencingnya lebah. Madu, itu madu Pak, kencingnya lebah. Madu itu keluar dari perut lebah. Ternyata dalam hadis lebah itu mengeluarkan madu, dan madu ini syifa'un min kulli da'. Madu itu adalah obatnya setiap penyakit. Apa itu madu? Kencingnya lebah, dan Allah jadikan obatnya setiap penyakit. Kira-kira tiga matandre darajana temena nabita na temena awani lakura tepa. Cani diwasa cani aku rasa diwan. Tentu matandre temena darajana temena nabita. Karena laulaka sekiranya bukan engkau Muhammad, sekiranya bukan karena kemuliaan engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan segala sesuatu yang telah aku ciptakan sekarang. Dalam hadis Kuspa disampaikan. Dia negaga cautan dia derajatnya Nabi ta. Cuma banyak di antara manusia ini tidak memahami. Makhluk-makhluk yang lain itu kadang-kadang Allah beri paham, Pak. Ondo lebih Nabi ta lale deneng kana tapai watak Nabi masiri mi tahu lale tapai watak kalian Nabi ta paham kalau Rasul ini bukan sembarang manusia, bukan sembarang nabi, bahkan deneng kana tapai lale watak kalian Nabi ta. Iya ini namo goro ingat tak nak cuci itu lale. Jadi wajar, Pak, kalau kita ini senantiasa membicarakan keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, dan kelebihan Rasulullah. Banyak sekali yang berhubungan dengan diri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Apatah lagi kalau kita ini berbicara tentang akhlak. Sini na aku rangi komelo cerita, Pak. Yana tu ampena na bitat. Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Kana khuluqul Quran. Aga ku Quran. Yana tu ampena na bitat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengimplementasikan, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Potret Rasulullah, gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan dalam Al-Quran, itulah wujud akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi layak memang beliau itu senantiasa dibicarakan. Betul? Setuju Bapak Ibu? Ada satu akhlak jarang kita bicarakan, Pak. Beliau sebelum lahir sebenarnya sudah ada ya akhlak ini. Dan kalau kita amalkan ini akhlak Rasulullah yang beliau amalkan sebelum beliau lahir, selesai persoalan. Ajaran Nabi gaya cari tampil Nabi tak yana bawa sedih. Apa itu Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyusahkan orang lain. Sejak sebelum beliau lahir, ketika beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, tidak ada satu sejarah pun yang kita dapatkan beliau pernah menyusahkan orang lain. Tidak pernah. Coba gara ia taparate. Saya tidak mau menyusahkan orang lain. Telah selesai bola-bola. Itu Sulawesi. Selesai bola-bola. Tidak ada persoalan, Pak.
Sekarang banyak persoalan dalam kehidupan masyarakat karena kita ini tidak mau saling menyenangkan. Yang banyak ini kita saling menyusahkan. Contoh Pak, dalam perut ibunya saja, dalam perut Siti Aminah, Aminah selalu mengatakan begini, wasangi menyama perasa aku, wattunna dega aga Muhammad lalenna babuaku, lebih panyamanna perasaku ketika ada Muhammad dalam perut saya. Secara umum Kak, mana ada wanita yang selalu merasakan kenikmatan pada saat mereka hamil? Tidak ada Pak. Ya mau megangi beneta aku matampu mak dareke, weh kepada reke nah. De no miru matampu, de no miru mimana. Kopenga mimana sih? Bakal kedua mimana sih tahu? Siti Aminah Pak, dia selalu sampaikan demikian. Wah sengimanya perasaku wattuna dega ke Muhammad lalanna wattaku, lebih penyamanna perasaku ketika ada Muhammad dalam perut saya. Walaupun setelah dikaji oleh guru kita, oh ternyata Siti Aminah pada saat mengandung Rasulullah itu pernah memang didatangi oleh malaikat Jibril. Allah yang mengutus malaikat Jibril jumpa langsung kepada Siti Aminah. Wahai Aminah, masalah ngipung Allah Ta'ala kuiko nasabakmu tampu itu ripujina Muhammad makukoy. Engkau telah mengandung kekasihnya Muhammad sekarang, maka Rasul Allah Subhanahu wa taala menitip salam kepada engkau. Dan ini ada doa. Ini ada doa Siti Aminah, hendaklah engkau amalkan. Maka dia guru tak nigi makunrai, ini sampaikan kepada istri kita Pak, anak wanita kita. Nigi makunrai waktu namon rodara pada saat dia hamil. Kemudian dia mengamalkan doa Siti Aminah pada saat mengandung Rasulullah. Insya Allah keberkahan doa ini Allah akan berikan 3 fadilah dan keutamaan kepada wanita itu. Pertama, Allah akan hindarkan wanita itu dari mengidam yang berlebihan. Dia nama mengidam tak lebih-lebih beneta Pak. Ya kau nak bacamu ya Pak doa Siti Aminah. Waktu nak tampu nabi tak. Allah akan hindarkan wanita itu dari mengidam yang berlebihan. Bapak Ibu, oh Ibu, biasa kita mita makunre mengidam tak lebih-lebih. Namo bau na laken na cece tu mimawi, na deke laken na matudui, na deke laken na makepi, aja cuma depe, mau jauh kau imau. Sampai banyak yang renggang hubungannya suami istri karena istrinya ini mengidam yang berlebihan, aja cuma depe. Ucaca mi mau bau, maka dia lakimu, ika patampu ki koyak mato. Mengidam yang berlebihan. Saya ada sahabat Pak Mubalik juga, dia pernah ceritakan begini kepada saya. Ada satu kampung di Sengkang itu, angka makunre nalolonga mengidam. Ia apa namanya menyawane rumah kunre ye ko ele imi mau cemak. Mi mau cemak pengaji. Ia pun namanya jadi lalana tak sesuai kode nang kaninu ni mau cemak mesti talwa. Jadi tiap pagi dia duduk itu dia hirup itu bau comberan. Apa ia ko lalana tak sesuai dia ni mau cemak mesti talwai. Jadi ko lalu tahu ibu mangka mah aku tu kedo-kedo tanah sedih tak bisa mi magideng. Ia pun menyambut pada saatku ia ko hura Pak mi mau cemak. Lah katongan tu kalau ya semangida tak lebih-lebih. Beberapa tahun yang lalu saya juga ceramah maulid Pak di Sulawesi Tenggara namanya Lafai. Ada bendahara masjid di sana, Allahumma ghfirlahu warhamhu, ngaji kadir asana orang Sopeng. Setelah saya ceramah begini Pak, setelah acara maulid selesai dia sampaikan kepada saya. Ini Pak ngaji kadir. Angkana lucu tas natongang kajajian. Ini terjadi pada anak saya. Ya roh anakku nasa pecah bengi Sopeng. Waktu mengidam apa di cawan atau enggak. Kebetulan rumahnya berdekatan dengan masjid. Na engkau muazzin na Pak banne rumah sigi na cecelade mi mau sadana. Ni cecelade min kali sadana. Asal bangi ro tawe mesti talwai. Asal basi ro tawe mesti talwai. Berarti dalam satu hari satu malam kan orang azan 5 kali, betul? Berarti paling sedikit anaknya waktu kadera itu dia muntah 5 kali paling sedikit.
apa asal neng kalinge ros pak bangit taluasi nama cawe aku bola anak boleh masih. Dan itu sudah muazin tetap. Jadi kocie talua menjelang waktu muazan mau masalah salah pak iko tolai bade itu nama digaga. Jadi memang tidak boleh bermain. Ada memang itu pak yang mengidam yang berlebihan. Maka ibu, kalau kita ketemukan anak wanita kita yang sering mengidam berlebihan, amalkan ini doanya Siti Aminah. Yang kedua, Allah akan jaga kehamilan wanita kita dari keguguran. Berkahnya doanya Siti Aminah pada saat mengandung Rasulullah. Kata biasa makundre marena premanana pak dene melo mancaji cede macolo si cede macolo menguatkan rahim. Amalkan doanya Siti Aminah pada saat mengandung Rasulullah. Yang ketiga, Allah akan beri kemudahan kepada wanita itu untuk melahirkan anaknya. Karena dalam sejarah nulle kapat dena gaga caulomoi memana Siti Aminah watuna najajana bitapa. Begitu mudahnya Siti Aminah pada saat melahirkan Rasulullah ibu. Barasinga bawa Siti Aminah jajitoni nabita. Jadi Siti Aminah cuma mengatakan acing mesuni nabita. Ya kau bineta kira-kira mah pak komor kau memana? Nade nasullah matana ba. Barasinga bawa Sitian acing mesuni nabita. Maka penting sekali pak ini amalan ini kita sampaikan kepada anak wanita kita, perempuan-perempuan ahli rumah kita. Apa itu ibu? Doanya Siti Aminah, u'iduhu bil wahidis samadi min syarri kulli di hasidi. Ya apalah ibu? Iya lo deh gagal lalu nama mana aja nata apalah ini. Loki mapa guruangi bu. Itu psikologi mapa guruangi. Engkau fakura lomona atau pandrita riolota. Baraka cenia do paduangan cenia baca-baca. Gau kami. Tapi ma baraka. Loki fak guruangi bu. Tercali kan? Dia nak diulangi ya. Gau kena supaya malumu kimi mana. Cenia paduangan, cenia baca-baca. Gau kan. Ia lo ko macina ni memana pagurangi. Obila kita madepe. Bapaknya. Sama nasa di macina nak di mana? Lo kak malai fakura lomo bapaknya. Tama ko beri cele-cele anakmu. Ibu? Oh ibu? Tak pahamu kira-kira roh? Paham? Tak tanya ini menguji kandali terima baraka dia menguji. Ini buran ini tu tamat cele pak mamicu napa ma permisi dia kagak barakai itu tuh pak pedi ni. Tapi temu no barakai tu masalah wa nabita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak barakat na salawat nyamengin mesu anakku rilalawat anna indokna pada Tuhan yang menam mesu na patenya maku. Tamu celek, insyaallah malu mau mesu ya. Iko mareji mau pa mesu anak tak bawa rumah sakit operasi. Kawan mau di dokter. Amalan sudah, doa sudah, go ke sudah, mareji mau pa mesu tawanan na rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, ini kan tergambar kepada kita bahwa Rasulullah SAW sejak dalam perut ibunya tidak pernah menyusahkan ibunya. Beliau lahir tidak menyusahkan ibunya sebagaimana anak secara umum. Beliau lahir besar dari anak menjadi dewasa remaja, tidak pernah ada sejarah beliau pernah menyusahkan. Coba akhlak ini Pak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun kita, siapapun kita, kita berupaya tidak mau menyusahkan. Selesai persoalan. Jadi orang tua jangan menyusahkan anak. Jadi anak jangan menyusahkan orang tua.
Jadi suami jangan menyusahkan istri, jadi istri jangan menyusahkan suami. Coba. Jadi tetangga jangan menyusahkan tetangganya. Jadi jamaah jangan menyusahkan penitianya, pengurus masjidnya. Jadi imam jangan menyusahkan jamaahnya. Jadi jamaah jangan menyusahkan imamnya. Jadi penceramah jangan menyusahkan pendengarnya. Jadi pendengar jangan menyusahkan penceramahnya. Namanya apa, Pak? Selesai persoalan, dia gak kasih susah-susah. Betul? Jadi anak jangan menyusahkan orang tua, Pak. Oh, anak sekarang la ilaha illallah 70% orang stres, bahkan stroke di Indonesia. Persoalan anak, Pak. Saya baca di sebuah buku. 70% orang stres, bahkan stroke di Indonesia. Persoalan anak. Dulu pada saat keluar motor metik, banyak anak-anak kita itu di kota-kota besar, dia melojok sama sekolah kok dia gak motor. Dia letup sekolah kok dia gak motor. Yang linga motor Allahu naliwangi sekolah. Sekarang HP lagi, Pak. HP anak-anak kita sekarang itu lebih besar HP-nya, lebih lebar HP-nya dibandingkan HP-nya kita orang tuanya. Betul? HP cepet-cepet kasih ini pakai tomato lah anak tak Muhammad. Kami natare talung pula lo si sele. Kadang-kadang ada orang tua begitu dia sesalkannya, akhlaknya, perlakuannya anaknya, kadang-kadang dia keluarkan kalimat usas seding alaikum jajako. Apa dasar salat hanana tabe. Kita para orang tua Bapak Ibu jangan sama sekali mengeluarkan kalimat yang ujung-ujungnya juga akan membuat anak kita ini susah. Jangan. Kalimat yang kita keluarkan para orang tua, terutama yang berhubungan dengan anak, itu kalimat yang baik atau kalimat yang tidak baik, itu diaminkan para malaikat Bapak Ibu. Makanya ajak takafafau, innal malaikat tu'aminu bima taqul. Sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa perkataanmu. Biasa katomatwari na faja tipau iti cerita ro kekurangan anak wi anakku betapa wi anakku tongko pada bapakna namulaken na mata-mata tu indo aga haye iga ngare namana iga namana na indo la ilaha illallah. Maka di guru tak kali siden reng almarhum ia makanjai apa kalulo atau ki Pak. Ayah sama Pak Kalulo atau jangan membicarakan keburukan-keburukan yang ada dalam diri anak kita, hatta anak kita sekarang itu menyusahkan kita, tapi kita senantiasa menyampaikan dan membicarakan kelebihannya. Kalau perlu kebalikannya. Ya kumatongko anak tak aja ti cerita donggo panakui donggo pah. Pada bapak anak aja Pak. Maka dia mereka amin, tak tambah tu donggo anak tak. Tapi cerita wi acapa ya anakku acapa. Padahal talu tahu ni denen dari kelas. Maka mereka amin. Tade donggone itu. Ya maka mereka amin. Kabulkan ya Allah. Tade donggona boleh acan. Ya kuma betana tapa tima panda sarasa jo kali betapa aku betapa aja. Angkara ku sabar apa aku sabar apa padahal ya pernah sabar aku matingro. Iku mereka amin, terima puang, maka sifat sabar ini akan datang dan masuk dalam diri anak kita. Iku nak kami ngangi malaikat. Amin. Makanya aja teka papoi di tomatai podo nalapo koto. Anak setan, la ilaha illallah. Iku maka di malaikat amin, dia nama mati anak tak ko dia nalapo to. Hati-hati Pak, dia nama digi kapapau tu. Innal malaikatu aminu bima taqul. Malaikat itu senantiasa mengaminkan apa perkataan kita. Biasa ketemu la ilaha illallah asal kolo aja ni nabi dengan anak asu ya. Maka dia anak tak cocok ni ya asu. Iko indo ko berarti iko indo. Masiri ni itu Pak. Apalagi kalau kita podangi maka dia anak setan tadampel ajak lalu. Bendeng yang kapiter-piter Pak lebih mudah podang anak tak anak asu daripada anak setan. Ya kota podanya anak asu ye, alhamdulillah engkau asu tam suruga sik di bawah asunna ashabul kafi. Tapi kumakan anak seta ye, dia gaga seta tam suruga Pak. Tama mana ranaka, loki patama ranaka nata tetap anak seta. Anak yang menyusahkan pada saat masih kecil Pak, kalau doa dan kesabaran sebagai orang tua diterima, ada kemungkinannya anak kita nanti pada saat mereka dewasa alina maka derajat tak ini teman-teman. Kalau kita sabar dan tetap berdoa kepada Allah. Saya ada sahabat di Sulawesi,
almarhum juga namanya Hong Jie jadi Sanja. Dia pengusaha dulu Hong Jie di Wajo, satu-satunya orang kita Bugis di Wajo dulu itu tahun 90-an lah, yang ada pabrik es baloknya selain daripada Holland China Alena. Sukses. Dia pernah menceritakan kapan-kapan ujung-ujung kehidupannya Lisap Masigi kasih. Sigit nama hati kasih. Alhamdulillah. Biasa dia sharing sama saya, Ustaz, saya 2 anakku burani. Sedi beta iro mabicu ema loloy, sedi sabara. Ternyata iro mitai DC betai. Bayangkan nih di Ustaz, onro betana iro maloloy. Waktu nanana ia tuna sekamar fura silai tanda lay jagurusi, fura silai tanda lay jagurusi. Itu kadera suduk masuk ke ruangan dapur, api cok-cokang masuk ke ruangan tamu. Ya kau yang lingang ina setengah culi-culi motor-motor oto-oto DJ na bani nama solang. Sisa nama lupoi diterima Pak Dongan nak Pak Haji Makunde sukses bengkelik nama pokok kotoli-toli Pak. Anak nakal tapi sukses bengkelnya. Asak barakan na tuan. Ya tosi nasat kakanan di Ustaz. Waktu Nabi cuk sabara liwak makona. Tapi maka solang. Maka agak kesolan apa ini sabara tu nasa to dana na sabara na pura ni je upak boti dega ga napuk bana tin romawan aliwa-liwa sabara na pak tin romawan napuk namu macarama tahu matin rotoi anang kanana tal lewat sabara. Jadi ternyata ujian bagi kita para orang tua apa kalau atau mungkin saya pernah membaca sejarah Pak, salah satu imam Masjidil Haram sampai sekarang masih dijadikan seniornya imam masjid, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Yang sering haji, yang pernah umrah pasti kenal. Dari suaranya pun kadang-kadang kita belum haji, belum pernah umrah, paham nih suara ada ciri khasnya. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Coba Bapak Ibu baca sejarahnya, riwayat kehidupan masa kecilnya Syekh Abdurrahman. Cina Ustaz Arab menang akazak jenya Abdurrahman As-Sudais. Riwayat kecilnya Syekh Abdurrahman As-Sudais ternyata anak nakal. Cuma berkah apa kalulo atau na tomatuanna Pak Dongan na tomatuanna letu makoke Abdurrahman As-Sudais dijadikan idolanya imam seluruh dunia. Begitu nakalnya Abdurrahman semasa kecil Pak. Suatu saat ibunya kedatangan tamu. Ya seperti kita ini. Tertibnya kedatangan tamu kita hidangkan makanan ya patalangi yang andre bapakku. Sebelum tamu ibunya itu datang, on robetan Abdurrahman naleja-leja maneng itu mana luta maneng ro Andre. Marahkah ibunya Abdurrahman? Saya itu marah secara manusiawi, tapi dia mampu meredam dengan kemarahannya, masih tetap mengucapkan kalimat yang ujung-ujungnya membawa Abdurrahman menjadi idolanya imam seluruh dunia. Dia usir Abdurrahman saat itu. Ishab ya Abdurrahman, kau keluar Abdurrahman, kau pergi Abdurrahman. Tapi dia berdoa di ujung kemarahannya, semoga kelak Allah pilih engkau menjadi imamnya Masjidil Haram. Maka mereka apa malaikat waktu amin terima puang. Sampai sekarang Pak Abdurrahman masih dijadikan seniornya imam Masjidil Haram. Siapa itu? Anak nakal semasa kecilnya, tapi berkah doa dan kalimat yang senantiasa keluar dari ibunya, alhamdulillah membawa keberkahan tersendiri kepada Syekh Abdurrahman. Makanya kau macam Pak ajak lalu tak apa-apa tekan anak-anak, terutama kau nata ini mari gagau kau taliwa-liwa betana ada saleni sama rindah nak betaya jo kena Sulawesi mamuari mancaji cama kau mulesu calon mate. Iku makanya mereka amin dena mati anak tak kau dena taji cama. Tapi matanda-tanda mancaji bupati kau mamuari mancaji bupati kau. Makanya mereka amin dena mati anak tak kau dena mancaji bupati Pak. Bukankah pangkat derajat itu hak prerogatif Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Yang mengangkat menurunkan pemimpin, yang memuliakan menghinakan pemimpin. Elona pengalatali yang dikehendaki. Makanya elo doa moki. Banyak Pak mantan anak preman jadi pejabat, sekarang jadi bupati, bahkan jadi gubernur, betul? Banyak. Termasuk mantan Bupati Sidrap kan demikian. Kalau dia cerita itu remajanya pada saat di Sidrap Pak Haji Rusti Masa kan nak betah. Tapi pernah jadi bupati 2 periode.
Makanya dia nawadi mapikir ke dia gagal anak kulo manca ji bupati alena betale na makutu majato patapana. Dia gagal anak ku ini pikiri ki Pak. Tapi kuna velo pengalatala na sapa lalanna. Betul? Saya tanya Bapak Ibu, engkau galalanna tahu dena kita tahu buta manca ji presiden? Engkau galalanna? Ku ini pikiri ki Pak, dia galalanna tapi pura kejajah ke Indonesia. Betul? Karena dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Jadi tepu-tepu moi rumah tandre-tandre Pak. Iku mah pakai kering anata maceki doa. Kalau perlu yang paling mulia daripada jabatan untuk anak. Apa itu? Doakan anak kita menjadi hafiz Al-Qur'an. Mamuari mancaji pak kepala aku rakombo labetah. Makanya balik amin. Insya Allah dia mati anak tak kau dia tembus hafalan 30 juz. Tapi tanda-tanda Pak. Kecil itu camat, kecil itu bupati, kecil gubernur, kecil presiden. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah, kemudian diberi kemuliaan mendapatkan anak cucu satu saja penghafal Al-Quran, 10 keluarganya akan dijamin masuk surga. Mangkar Al-Quran wa hafazahu wa halalahu wa haram haramahu wa adkhalahu Allahul jannah wa syafa'u fi asyri ahli baiti kana wajabat lahum nara. Barang siapa yang baca Al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran, kemudian dia hafal isi Al-Quran, wa haram haramahu wa halalahu, kemudian dia haramkan apa isi Al-Quran, kemudian dia halalkan dan apa yang dihalalkan Al-Quran, artinya dia amalkan hafalannya dalam kesehari-hariannya. Agak Nabi ta adkhalahul jannah, anak semacam itu dijamin menjadi penghuni surga. Anak hafiz Al-Quran yang mengamalkan hafalannya dijamin masuk surga. Dan 10 keluarganya yang ahli neraka Allah beri kesempatan untuk dia tarik menjadi penghuni surga. Semoga Allah pilih ada anak cucu keturunan kita hafiz Al-Quran. Berdoa Pak, iludoaki elo doaki puang aja tapa mati kak kode gaga anakku ya rega po ko kasi pakapal Al-Quran. Ye kode gaga anak tahu di pakapal Al-Quran apa apota. Masa 20 pitu po na digaga di pakapal lah. Kode gaga anak na pota, digaga po tahu di pakapal Al-Quran anak na pota. Usahakan. Ye kode gaga pale anak na pota putu tahu di pakapal Al-Quran ang kana tak makunde carikan dia hafiz Al-Quran. Jalan tol ini supaya ada keluarga kita hafiz. Apalagi ko sogi ni Pak. Nah gaga anak tahu di pakapal Al-Quran ang kamakunde anak tak saparangi calon suami hafiz Al-Quran. Cuma persoalan na ye kong kedutaan anak tak gana yolo yaku tenang. Ibu agana yolo yaku terang kong kanata angka anata madutai. Apalah Al-Quran naga, kadena apalah muka Al-Fatihah, atau di menrena si bawa jama-jamana. Agana yolo yaku tenang. Jama-jamana yolo nago Indo na tu tak peti-peti masuk aga jamana. Si meter ero jamana yaku tenang. Iku maka de guru aga panasanga ki. Canda toga guru kontra, guru honor, nasa cania guru pangaji mi. Baik, Marako. La ilaha illallah. Tempo-tempo na nasa Marako guru pangaji. Padahal ku Sulawesi alhamdulillah kana gajina Pak. Siaga 300 sebusi tahun. Ulah ramala pernah terima uji. Marako lang tak guru pangaji Marako. Ulah pengen kasih letu ki anak-anak, aga jamana nasa sopir oto ya dia marigaga yang penting oto kanja. Nasa cinapo je sopir oto dompet ni. Away malempong. Saya di Marako, saya di Malempong. Madale Tommy hana na ulah pengen kasi latuki nasa aga jamana nasa kantor. Ay itu sapa tu. Kantor na ganun remajam nasa kantor na Perpasi. Aga betul na Perpasi nasa Persatuan Pak Daros na Indonesia. Pak Daros di Sulawesi Mondo. Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya suatu ketika kita ini diberi kemuliaan, ada tu pumadece kuadengi tangkal letu kianata sekali-kali aku tanangi apalah muka Al-Fatihah. Apa kodena apalah Al-Fatihah berarti dina sempajang. Apa dina sesempajang atau kodena apalah Al-Fatihah. Tapi ku Sulawesi Pak ngkamatogre dina apalah Al-Fatihah tapi alhamdulillah malah ngomong ayeuna tu boleh nah. Alhamdulillah aja Al-Fatihah. Doa Bapak Ibu. Dia nawadingi kapapau, dia nawadingi ke timu-timu. Kalimat yang keluar dari mulut kita apakah itu perkataan yang baik akan menjadi doa ataukah perkataan yang buruk pun akan menjadi doa.
Makara ada tai di tomato konai. Mapada karena ada nabi. Kumakna. Ketika Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, cauna mulai umatku. Nabi Nuh, panonorang ipuan, pacala, silalona napa pole lempe. Nabi Lut berdoa, cauna mulai umatku, paturung pacalamu, silalona pole anginnya, puting beliung. Allah Subhanahu Wa Taala angkat itu gunung-gunung sehingga menjadi terlaknatlah daripada kaumnya. Makara mapada kerana ada tak iri lakai ko bini. Ajak lalu tak apa-apa ko bini tak apa. Keret angka laki podangi bini na. Utalla koi. Tata patalla bahaya. Tata patalla utalla koi. Tata patalla. Dia itu nama diki sionro ki apa ngadi menyasan. Aro bahayaan. Beda ko makunre ko lakena, dia nak bilangi. Iko makade bini tak telak bawa na, ama ko bawa ni. Dia mari gaga. Magai adana makunre ko agama kadang-kadang dia nak bilangi. Apa iro agama na pahang, maka dia ro makunre memang aslina panna nakal. Betul? Ibu. Oh ibu. Dia tu karo tak tersinggung ko makada ka iro makunre panna nakal. Deto, pak mapaku memang itu. Pak kebetulan biniku makun reto. Makanya ku makun re bini pidangi lakanya telah na bapak na. Jangankan 1 kali, 3 kali, 1000 kali pun dia ucapkan talak saya, ceraikan saya, tidak apa-apa. Beda kalimat kita seorang suami kepada istri. Maka ada taidi utalla koy, apalagi ku makar utalla koy, utalla aman oi, tatap utalla talue pak. Iko talu dia itu nama dirujuk tahu. Dia pun dirujuk ketika kita cerai, kemudian istri kita sudah bersuamikan laki-laki yang kedua, kemudian dia ba'da dukhul, kemudian dia cerai suami keduanya, baru kita bisa merujuk kembali. Kalau telak-telak bahaya aja jadi kong kamu apa jita kong mak najak lalu tapodangi ada telak ajak lalu. Apalagi biasa tuh dia kata pak, dia kecicami kata talak, tapi engkau si nomorok nama cio. Utal telu koe pada moi telu ya tuh. Maka saya keluarkan kalimat cerai cuma 1 kali betul, tapi ada angkanya, angka 3. Utal telu koe. Bahayanya. Jangan menyusahkan. Jadi anak jangan menyusahkan orang tua. Jadi orang tua jangan menyusahkan anak. Jadi imam jangan menyusahkan jamaah. Jadi jamaah jangan menyusahkan imam. Rasulullah saya ceritakan tadi malam di Masjid Segeri. Rasulullah kalau dia sholat sendiri itu kadang 1 rakaat sampai 5 juz lebih. 1 rakaat. Tahajudnya Rasulullah 8 rakaat. Fi Ramadan atau fi ghairi, dalam Ramadan ataupun di luarnya Ramadan. 8 rakaat. Ditambah 3 rakaat witirnya. 1 rakaat beliau membaca surat 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. An-Nisa itu baru sampai di juz 6 pak, 5 geso lebih, maka wajar bengkak betisnya. Tapi ketika beliau mengimami para sahabat, beliau cari surah yang pendek. Ini akhlak. Beliau sholat sendiri sesuai dengan tingkat kemampuannya, lama sekali. Tapi kalau dia mengimami sahabat, akhlaknya yang mulia, beliau cari surah yang pendek. Bahkan beliau kadang-kadang membaca surah tidak sampai ujung surah. Kalau sementara beliau membaca surah, kedengaran ada suara anak-anak di belakangnya menangis, beliau percepat rukunya, tidak melanjutkan bacaan surah sampai akhir. Khawatir jangan sampai ibu si anak susah karena tangisan anaknya. Ini akhlak. Akhlak. Si salah model sampajana Nabi tak kuci dina cilalena dibandingkan mas sampajang abir jamaah. Ajana tak balik. Mega tak balik. Kuman cajimangi. La ilaha illallah lampi pah. Kuman sempajang cilalena mapito. Rukuk dekui tasujud dekui la ilaha illallah. Padahal makmunna kasih tomato lobe. Bolokan ni mapadi ni ulunna kolesterol ni jamaah na asam urat ni. Mega topa karedi na dia na lepuh. Nama lampe sempajan na imangnya sempurna lah penderitaan jamaah. Kenapa bukan akhlak? Akhlak Rasulullah tidak demikian. Tidak mau menyusahkan makmumnya. Sekarang banyak jamaah imam ini menyusahkan makmum. Betul?
Kenapa? Karena memang juga banyak makmumnya menyusahkan imamnya, tidak memuliakan imamnya, tidak menghormati imamnya. Butina Pak, aku Sulawesi. Migalada Eropa kampung apa anda sarasa imam. Doa selamat di rumah untuk para pendahulunya. Ye pana jaji Pak duangan nako napa sadiangan ibaki. Napa tungke ke baki to matena. 10 pitu to matena na bacangat duang. Napa sadiangan 10 pitu baki. 17 nampan Pak maji jirang irobaki mapa mula teras boleh letuk bola dapurang. Napa na surumana ngimana baca tawana neneku ya tawana ye tawana ya tawana ya tawana. Namu pusi bola nang kata tawana pusi bola aku ya Pak Imam. Bayangkan Pak 10 pitu baki na baca imam tati wali busak na Pak Imam baca dulu. Baka cana bawa pi sa busak na tati. Namu yung mata na imana tati itu. Magi na jina rumpu. Dulu itu Pak, ketika ada acara keagamaan, kalau seperti ini, karena tidak ada parfum sebagaimana sekarang ya, maka kemenyan ini kadang-kadang setiap ada perkumpulan, ada majelis-majelis yang mulia, maka kemenyan itu dibakar untuk mengharumkan ruangan. Iya mako mega parfum Pak, jadi namo de gaga kemenyan jadi to. Tatalo parfumnya bahkan kalau di ruangan yang ber-AC tertutup itu ada parfum, ada timernya itu Pak, ada pengatur waktunya. Tapa mas sepusi loh, ceri kita atur saja durasinya. Berapa detik, mas sepusi, ngawangis. Begitu canggihnya. Jadi namo dia gak kemenyak jadi to. Tapi anak-anak mari monde saling pahangi. Nasanya ro kemenyangi rumpuna ya perluang. Jadi kode gaga nasa kemenyak komelo imangi mak baca de gaga paletu ipak dongan apa imang. Di situ persoalannya. Apa kode gaga kemenyak ko bolana joka sapa sabu ye naro sabu na bolo minyak napa na ceceka colok napa na guru gusi gola ye naro patati we matana imanna na jinna rumpu napa lesu pa ima pole bolana tatiwali pusanna tati we matana 5 sabu ba na perikantong tadi to pasandalana pa ima la ilaha illallah. Mapan dasar sana gaya jamaah. Maka dia paham yombo joko po masih pan dasar rasa ko taruh malampi pengutuku. Yang terjadi balas dendam antara satu dengan yang lain. Kenapa? Bukan akhlak Rasulullah Pak. Akhlak Rasulullah tidak menyusahkan. Tidak mau menyusahkan. Jadi suami jangan menyusahkan istri, jadi istri jangan menyusahkan suami. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, semulia-mulia Rasulullah, beliau ketika masuk di rumah tangganya, masuk di rumahnya, beliau kadang-kadang menjahit bajunya Pak dengan jahitan sendiri, tangannya sendiri. Ketika beliau sandalnya putus, selompanya berlobang, apa namanya? Saboy. Wajah sandalan naswatuna, alena sendiri jair. Padahal beliau sayyidul anbiya. Kenapa? Memudahkan pekerjaan istri. Kalau sibuk istrinya di rumah, akhlak Rasulullah. Dan banyak pakaian yang kotor, alena sendiri tu terlebih ku sasai wajuna. Tapi istrinya juga pengertian, tidak mau menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ye konita masasa nabi ta lari masiga surun Allah taala aja na idi masasa jama-jamaku ye maka nabi ta de ya pa masasa sibuk kiwita maka nabi ta de jama-jamaku sigat teget pada milumana masasa. Karena memang mereka tidak mau saling menyusahkan. Kira-kira ibu, mapa kamu tokir aku boleh? Biasa kisi geta-geta bapak ilo masa sade na kaget. Iya mau mega bita ko takut naruntu ibene laki na masa sa taci cetapa na rimpus mi wajulalan. Baik bapak na. Tak bulu mau masa sa angke wajulalan ko sasakan. Napa ko masa sa ni laki na mapalapanit. Wala nito la tojo pasasano bita mema koreolo tatong. Ternyata kapake na benena. Watunai faguru futunai fakawi furi faguru ko sanroy becce loko gak kalakale lakemu ye ko pura ma tu fakawi tama makarawa nigi yolo tojo yolo tatong ye tu fakala jadi aja mumelo na betta lakemu tatong iko yolo tatong ye ko perlu amputu ipopan na lakemu la ilaha illallah faguru saga hayi. Ya ko mampu tu ni nasa fopana lake mo baca-baca ko niya kang imaleja fopana lake ko leja to lillah na lino lolong akhira baraka la ilaha illallah kumpaya kupu
do ika pas magir kir-kir ko salah ampu tu iro napa palawangan hopana lakken ampu tu bagata maka salat. Dengan pelajaran demikian tidak ada contoh dan tidak ada akhlak dari Rasulullah demikian Bapak Ibu. Jadi para suami ini kalau dia berlaku lembut, khairukum li ahlihi kata Rasulullah, wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kalian para suami, sebaik-baik kalian para laki-laki yang berlaku baik dan berbuat baik kepada keluarganya. Wa ana khairun li ahli, dan sayalah yang paling baik dengan keluarga saya. Sayalah yang paling lembut kata Rasulullah dengan anak istri keluarga saya. Rasulullah paling lembut. Allahu Akbar. Yedi mega burane kopi na bawa terlambat na furtu si cangkiri. Andre lena bawa terlambat na furtu si panne. Ya kong kalake tak apa karo bacaan yang asi mesiga. Pak berjamaah pas sampaja na Makassar aku boleh wallahi bukan ahlaknya Rasul. Tapi kadang-kadang ini makun reye makoto. Walau pusada ko lake na de na wadi fa malino talake ta ibu. Oh ibu. Dena wadingi jali tasere laketa famalinota pakalebihi namu maga kesalahan laketa famalinota wajib ditaati namu masula apa uruna laketa nataro jata pana ko laketa hormati. Dena wadi malopo sadata ko laketa ibu kecuali ko taru-taru laketa dena marigaga. Normal-normal saja pendengarannya suaminya nak mak bicara liwat lupa sadana dena wading wallahi dena wadi mau bawa surga ko dena ada pengkila kita. Wujudkan akhlak dalam kehidupan rumah tangga kita supaya kita ini merasakan nikmatnya berumah tangga sebagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak fikir kira. Jadi pendengar jangan menyusahkan penceramah. Makanya kau apa kau Pak? Wih syukurlah dekat. Iku macerama kita tanasa di mabago luar biasa. Biasa ke masjid orang macerama marukani madodo ni nah. Apalan ni. Capu to ni sadai la ilaha illallah. Ya ko mapa ko perasaan pas sama aku sedih ciap aja. Wa kita orang bisa daku mi kamu pakai sina acara ini taruh-taruh. Tenang, tidak menyusahkan penceramah. Tapi penceramah jangan menyusahkan pendengar. Kalau ceramah jangan terlalu lama. Kalau maulid itu ya maksimal 1 jam ya sejane. Lebih cedek. Ayeuna apa jangan menyusahkan. Jadi kau kata neki agar ceramana ustaznya pule sengkan Sulawesi ko masjid Segeri si bawa ye Langgarata akar bawa nih jangan menyusahkan. Benar. Ibu oh ibu, kalau ada yang tanya nanti apa inti ceramahnya Ustaz Ismail dari Sulawesi, ya bawa naruh intinya, jangan menyusahkan. Selesai persoalan. Kalau ini akhlak Pak kita amalkan dalam kehidupan sehari, insyaallah semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan di dunia, Allah berikan keberkahan kita di akhirat. Baik amalan oleh-oleh Bapak Ibu, barang siapa yang ingin mewujudkan dan menghilangkan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, jangan sampai kita masuk rumah sebelum kita awali membaca suratul Ikhlas 1 kali, lanjutkan dengan salawat, kemudian masuk rumah sempurnakan salam. Maka kita masuk rumah, beribu-ribu malaikat akan menemani kita masuk dalam rumah kita. Suratul Ikhlas, baca salawat, kemudian masuk rumah, sempurnakan salam. Beribu-ribu malaikat akan masuk rumah kita membawa keberkahan. Suasana surga insya Allah akan hadirkan. Ini padang tangi, ini pak balik pak. Kalau kita buka itu kota, baca salawat, kemudian Bismillah, ya babur razak. Ya babur razak, ya babur razak, bukani rotoko taro. Kemudian fangeli pertama, apa guruna guru tak dau ya, guru tak dau almarhum. Uang pembeli pertama, ale rupa napa ta baca. Bismillah wa ala barakatillah. Taruh ni insyaallah mak barakat balut-balut tak insyaallah sehingga
Allah Subhanahu wa taala berikan kita keterangan batin dalam berusaha. Baik, barangkali demikian. Angkat tangan kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada malam hari ini, sebelumnya dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala terima niat yang baik kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikannya kita menjadi umat Rasulullah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Iya kenal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Ghafur. Ya Allah, kami angkat tangan kami ya. Rahmati kami, sayangi kami ya. Rahmati kami, sayangi kami, berkahi kami semua yang berkumpul di tempat ini ya. Rahmati, sayangi, berkahi keluarga kami semuanya ya Rabb. Rahmati, sayangi, berkahi usaha dan pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah, rahmati, berkahi acara kami pada malam hari ini ya. Semua yang terlibat di dalam acara ini ya, balaslah dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda ya Rabb. Yang mengeluarkan hartanya demi acara ini berjalan dengan baik, balaslah dengan harta yang lebih banyak dan yang lebih berkah lagi ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, jadikan majlis kami ini ya Allah majlis pengampunan dosa atas kesalahan yang pernah kami lakukan ya. Karena dulu kami sering melakukan dosa ya. Dulu kami sering melakukan maksiat ya. Terlalu banyak dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan ya. Rasa-rasanya bila kami mengingat dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat ya, tidak layak sesungguhnya kami ini menjadi penghuni sorga karena banyaknya dosa dan kesalahan kami. Tapi kami pun takut menjadi penghuni neraka ya. Maka ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya. Dosa dan kesalahan semasa kami masih belum paham agama ya. Jangan kau wafatkan kami sebelum kau ampuni kami. Kami takut datang menghadap Engkau dalam keadaan datang membawa dosa dan maksiat. Ya Allah, kami takut dengan azab kubur ya Allah. Kami takut dengan dahsyatnya padang Arafah ya, padang mahsyar ya. Ketika matahari begitu dekat di atas kepala kami ya, kami takut ya. Maka payungi kami, naungi kami kelak di padang mahsyar. Ketika tidak ada naungan dan payung kecuali naungan yang kau berikan kepada kami saat itu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ampuni dosa dan kesalahan kami kepada orang tua kami ya Allah. Terutama ke ibu bapa kami ya. Terutama kepada ibu kami ya, yang melahirkan kami, yang mengandung kami, melahirkan kami, yang membesarkan kami ya. Ya Allah, terlalu banyak pengorbanan orang tua kami kepada kami.
Tapi sampai saat ini kami belum pernah menyenangkan, menggembirakan orang tua kami ya. Maka ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah untuk mengajikan, mengumrahkan orang tua kami dengan biaya kami sendiri, anak-anaknya ya. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, sekiranya orang tua kami sakit, sehatkan, sembuhkan mereka ya. Sekiranya orang tua kami telah meninggal dunia ya, lapangkan kuburannya ya. Rahmati, sayangi orang tua kami di alam barzakh. Ya Allah, pertemukan orang tua kami kelak di akhirat dalam surgamu ya. Ya Allah, masukkan orang tua kami dalam surgamu ya Rabb, dengan rahmat dan kasih sayang. Pertemukan kami dengan mereka ya. Kami rindu dengan orang tua kami ya. Kami rindu dengan tatapan matanya, kerutan keningnya ya Allah. Kami rindu dengan pelukan orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, kami ada keluarga, kami ada anak, ada istri ya. Bahagiakan keluarga kami, sekinahkan rumah tangga kami ya. Kesatukan hati kami dengan hati pasangan kami ya. Jadikan kami para suami-suami yang bertanggung jawab kepada istri kami ya. Ampuni kezaliman kami para suami yang pernah kami lakukan kepada istri kami ya, yang tidak mampu mendidik mereka dengan agama ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikan istri kami istri yang soleha ya Allah, istri yang taat ya Allah. Ya Allah, beri kemudahan kepada istri kami untuk menjaga salat 5 waktu tepat waktu ya Allah. Berikan kemampuan kepada istri-istri dan anak wanita kami menutup aurat, memakai jilbab secara sempurna ya Allah. Karena Engkau akan gantung wanita-wanita kelak di akhirat pada saat mereka bermain-main dengan hijabnya ya. Kasihan dengan wanita kami, kasihan dengan ibu kami ya Allah, kasihan dengan istri kami, kasihan dengan anak wanita kami ya Allah. Jangan ya Allah Kau susahkan kelak di akhirat ya Allah. Terlalu banyak kesusahan-kesusahan yang telah mereka lakukan di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, berikan hidayah kepada istri-istri kami ya Allah. Berikan hidayah kepada keluarga kami yang wanita ya Allah. Ya Allah, kami takut mereka akan menuntut kami di akhirat kelak ya Allah. Sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai kami pemimpin dalam rumah tangga ya. Ya Allah, anak-anak kami ya, didik mereka menjadi anak yang taat. Bapak Ibu, bayangkan anak-anak kami kita semua, bayangkan wajah anak-anak kita semua. Kita doakan mereka menjadi anak yang taat. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Memuari pada kita mana decena anak tak apa tak riolo tamateta. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Allah, anak kami yang sementara belajar ya Allah, anak kami yang sementara di pondok ya, buka hati pikiran mereka untuk mudah mempelajari ilmu dengan baik ya. Jaga anak kami dari pergaulan bebas, lindungi anak kami dari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Jangan Kau timpakan kesalahan-kesalahan kami orang tua kepada anak cucu keturunan kami. Terlalu banyak kesalahan yang dulu pernah kami lakukan ya Allah. Jangan Kau timpakan kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Kau takdirkan ada di antara anak cucu kami penghafal Al-Quran. Kau takdirkan ada di antara anak cucu kami hafiz Al-Quran. Kau takdirkan ada di antara anak cucu keturunan kami hamil Quran. Ya Allah,
Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, berikan kami hidayah istiqamah dalam melakukan kebaikan ya Allah. Istiqamah menjadi ahli masjid ya Allah. Istiqamah dalam menjadi ahli sedekah ya Allah. Istiqamah dalam berzikir dan membaca Al-Quran ya Rabb. Istiqamah senantiasa menyampaikan kebaikan ya Allah. Dan wafatkan kami ya Allah sementara melakukan kebaikan ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Ya Allah, wafatkan kami sementara melakukan ibadah. Wafatkan kami sementara melakukan kebaikan. Wafatkan kami kelak semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami kelak semuanya dalam keadaan Engkau beri kemampuan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jumpakan kami kelak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat-Mu ya. Ya Allah, jumpakan kami dan pertemukan kami dengan kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah. Kami belum pernah jumpa dengan beliau, tapi kami rindu dengan beliau ya Rabb. Tetesan air mata Rasulullah, tetesan keringat Rasulullah, bahkan tetesan darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau korbankan untuk kami keselamatan umatnya ya Allah. Lalu sampai saat ini kami belum pernah membalas kebaikan-kebaikan Rasulullah, perjuangan dan pengorbanan Rasulullah kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, jangan Kau wafatkan kami semuanya sebelum Engkau berikan kami kesempatan untuk datang ziarah di makam Rasul kami di Madinah ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami semuanya, keluarga kami ya Allah, sebelum Engkau berikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah di masjid Rasul kami di Raudhah ya Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Al-Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, golongkan kami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami akhlak sebagaimana mulianya akhlak Rasulullah. Setetes akhlak Rasul menjadi akhlak kami. Berikan kami kerisauan Rasulullah menjadi kerisauan kami ya. Ya Allah, Kau perbaiki akhlak kami. Kau terima iman kami. Kau terima ibadah kami ya. Kau perbaiki akhlak kami ya Allah. Kau jaga akhlak kami menjadi sebaik-baik akhlak ya Allah. Setetes akhlak Rasulullah menjadi akhlak kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Qayyum, terlalu banyak sunnah Rasulullah yang sampai saat ini kami tinggalkan ya Allah. Kami takut kelak Rasulullah mengingkari kami sebagai umatnya di akhirat. Maka ya Allah, berikan kami kemampuan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sedikit demi sedikit. Ya Allah, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah ya Allah majlis yang kami buat ini. Kau ampuni kesalahan-kesalahan yang kami perbuat dalam majlis yang mulia ini. Tapi beri penilaian kalau kami lakukan ini sebagai wujud rasa cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima amal kami semuanya ya Rabb. Ya Allah, masih banyak yang kami ingin minta ya. Banyak yang kami inginkan ya.
tapi Engkau maha mengetahui apa hajat keinginan kami semuanya ya. Yang sakit di antara kami yang hadir dalam majlis ini, keberkahan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkat penyakit kami semuanya ya Rabb. Sehatkan dan sembuhkan kami ya. Saudara kami, keluarga kami yang berbaring di rumah sakit, di rumah-rumah kami, sehatkan, sembuhkan mereka ya. Ya Allah, berkahi rezeki, usaha, pekerjaan kami semua. Cukupkan kebutuhan kami, cukupkan keperluan kami. Jangan Kau susahkan kami karena dunia ini ya Allah. Jangan Kau susahkan kami karena dunia ya Allah, tapi cukupkan kebutuhan keperluan kami di dunia ini ya Allah. Dan jadikan dunia fasilitas yang Kau berikan kepada kami sebagai jalan kami mendapatkan keselamatan akhirat ya Allah. Ya Allah, yang ada hutang di antara kami, bantu kami bayar hutang kami ya. Yang ada hutang, ada kredit, ada sangkutan di antara kami, bantu kami membayar hutang sangkutan kami. Jangan Kau susahkan hati-hati kami karena sangkutan kami ya Rabb. Dan saudara kami yang ada hutang kepada kami, bantu mereka membayar hutangnya, sangkutannya kepada kami ya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikan kami ahli sedekah ya Allah. Berkahi rezeki, usaha, pekerjaan kami semuanya ya Rabb. Ya Allah, masih banyak yang kami ingin minta, masih banyak yang kami inginkan, tapi kami tidak mampu meminta yang lebih banyak kepada Engkau yang Engkau maha mengetahui apa hajat keinginan kami semuanya ya Rabb. Silahkan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup doa ini, kita berdoa melalui hati kita masing-masing. Apa hajat kita, apa keinginan kita, silahkan berdoa. Semoga dengan kemuliaan majlis kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala dengarkan rintihan hati kita semua. Silahkan berdoa saudara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, dengarkan rintihan hati kami semua. Terima doa kami sebagaimana Kau terima doa Nabi, doa Rasul. Kabulkan doa kami sebagaimana Kau kabulkan doa Nabi, doa Rasul-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mari kita membaca Al-Fatihah. Ini akan Fatihah tak nak barakah realita keluarga ta jemaah ta barakah di dalam naya ada puda-puda tai ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi